Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek satu, yaitu Visualization Data in Power BI using Descriptive Analytics Perspective. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kei Godino Alika, Muhammad Raihan Alfa Gunardi, Dafa Aulia Rohman, Kurniawan Syah Putra, Arif Tridwanda, dan Akmal Mulki Madani. Pertama, apa itu deskriptif analis? Deskriptif analis atau analisis deskriptif adalah suatu metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari suatu data atau fenomena yang sedang diteliti. Analisis ini tidak mencoba mencari hubungan sebab akibat atau membuat prediksi, tetapi fokus pada penyajian informasi sebagaimana adanya. Fungsi dari deskriptif analisis terdapat beberapa, yaitu menjelaskan data yang ada, dapat membantu pengambilan keputusan awal, mengidentifikasi pola atau tren, lalu komunikasi hasil ke orang lain. Biasanya digunakan untuk apa itu descriptive analysis dalam bisnis? Yang pertama untuk sales dan marketing, kedua finance, ketiga operations, empat human resource, next, lima healthcare, dan enam e-commerce. Mengapa menggunakan metode tersebut? Yang pertama, mudah dipahami. Hasil analisis deskriptif biasanya disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau ringkasan angka yang gampang dimengerti. Lalu yang kedua, memberikan gambar awal. Lalu yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, jika data menunjukkan sebagian besar pelanggan merasa tidak puas, perusahaan bisa mengambil langkah perbaikan. Lalu yang terakhir, menjadi dasar untuk analisis lanjutan. Setelah tahu gambaran datanya, peneliti bisa lanjut ke analisis inferensial, misalnya untuk menguji hubungan atau sebab akibat. Di sini ada visualisasi data yang kita buat dari Pavan Lalvani Sales Analysis Report. Yang pertama ada sum of sales by order. Di sini adalah penjualan dari 2018 sampai akhir Desember 2022. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022, total omset yang diraih adalah 2.297.200 US dollar. Total profit bersihnya yaitu 286.397 dolar. Total jumlah produk yang terjual ada sekitar 37.873 barang, dan total diskon yang diberi oleh perusahaan Pavan Lalwani Sales yaitu sekitar 1.561%. Pada pie chart penjualan dari segmen consumer, corporate, dan home office, total penjualan home office adalah 430.000 atau 18,7%. Total penjualan corporate 710.000 atau 30,74%. Dan total penjualan konsumer 1,1 juta atau 50,56%. Lalu selanjutnya adalah penjualan di negara bagian West adalah 725.000 atau 31,58%. Lalu selanjutnya di East 391 penjualan atau 17,5%. Lalu di Central sebanyak 501.000 atau 21,82%. Lalu di South sebanyak 391.000 atau 17,5%. Lalu sebagai contoh, saya mengambil sampel penjualan di tanggal 30 Januari tahun 2019. Pada hari itu, perusahaan menjual 16 barang dengan omset 2.100 sekian dolar, dengan profit yang didapatkan 302 dolar. Dan diskon yang diberikan adalah 40%. Begitu juga saya mengambil sampel dari penjualan pada hari tertinggi, yaitu terdapat pada hari Minggu 18 Maret tahun 2018. Seperti hasil dari visualisasi yang telah
lakukan. Di sana terdapat $28.106 dengan total 48 item terjual. Namun hanya memberikan profit sebesar minus $954,71. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, di sini akan saya rangkum lagi. Dari periode 2018 sampai 2021, perusahaan telah meraup profit sebesar $286.397 dengan total 37.873 produk terjual yang menghasilkan omset sebesar 2.297.286 dan juga dapat disimpulkan bahwa Pavan Palvani mendapati 3 segmen customer, yaitu ada consumer, B2C, end user sebesar 50,56%, corporate atau B2B sebesar 30,74%, dan home office B2B juga, namun dengan tingkatan lebih kecil seperti UMKM sebesar 18,7%. Insight yang dapat diambil dari visualisasi data, yang pertama, total penjualan dan pertumbuhan. Total penjualan mencapai 2 juta sekian dengan pertumbuhan signifikan di kuartal keempat. Insight ini diambil dari line chart atau KPI charts yang menunjukkan total revenue. 2. Kinerja berdasarkan wilayah. Wilayah New York dan California memberikan kontribusi penjualan tertinggi, masing-masing sebesar 25% dan 20% dari total revenue. Diambil dari visualisasi map chart atau stack bar. Yang ketiga ada produk terlaris. Produk kategori furnitur mendominasi penjualan dengan total transaksi terbanyak dan unggul dari kategori lainnya. 4. Analisis pelanggan. Mayoritas pelanggan adalah pelanggan baru, namun pelanggan lama menyumbang transaksi dengan nilai rata-rata yang lebih tinggi. 5. Tren waktu. Penjualan cenderung meningkat di akhir pekan dan mencapai puncaknya pada bulan November dan Desember. Kesimpulannya, dengan menerapkan descriptive analysis menggunakan Power BI, tim dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi bisnis saat ini. Visualisasi data memberikan gambaran yang jelas tentang tren penjualan, performa wilayah, kategori produk unggulan, serta perilaku pelanggan. Insight yang dihasilkan mendukung pengambilan keputusan strategis seperti fokus promosi, pengelolaan stok, hingga peningkatan loyalitas pelanggan. Analisis ini menjadi langkah awal yang penting sebelum melanjutkan ke tahap analisis lanjutan guna meningkatkan daya saing bisnis secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.